Siti Maria Wardayati. Sebagai pelantikan, kalau pelantikan itu kalau di kita agama kita kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu ya, karena kan itu amanah dari rekan-rekan tuh harus dijaga. Itu yang penting, nanti semua aktivitas itu terekam, terus informasinya itu lengkap gitu ya, tadi itu seperti itu ya. Kerja Apsai kedepannya itu harus mengikuti ya, misalkan sekarang itu sudah berbasis digital gitu ya. Nanti untuk bendahara laporan-laporannya itu juga harus mengikuti itu. Aktivitas rekan-rekan juga sudah mulai mengarah ke berbasis digital tadi, pakai AI gitu ya ini. Jadi harus mengikuti zaman. Untuk suatu kemajuan ya, itu kalau dikerjakan sendiri itu akan terasa berat dan sulit. Tapi kemajuan itu, kesuksesan itu kalau dilakukan secara bersama-sama, secara join itu akan lebih bagus dan lebih cepat tercapai. Dan di sini kita rekan-rekan itu ingin mengawal gitu ya, bagaimana nanti accounting itu perkembangannya semakin baik lah. Jadi intinya kebersamaan itu akan mengeluarkan suatu produk yang hebat gitu, yang jenius, ketimbang nanti dilakukan secara per individu. Dan di sini masing-masing rekan-rekan anggota itu dikasih kebebasan ya untuk mengeluarkan ide-idenya, inovatifnya gitu ya. Intinya semua ini untuk kemajuan bersama. Jadi meskipun ada beberapa sampai saat ini ada 80 anggota, itu kita tidak boleh saling mungkin merasa tersaingi dengan adanya magister akuntansi, tapi kita harus saling merangkul, harus ya tadi itu maju sama-sama gitu ya, untuk kebaikan accounting di Indonesia secara bersama-sama. Dua kata untuk Apsai, selalu bermanfaat. Amin. Ibu Dr. Sekar Mayangsari. Perasaannya senang dan bangga ya, karena bisa membantu teman-teman S2 Akuntansi Indonesia dalam 2 tahun ini untuk mereka bisa mengembangkan diri dan juga membawa keberhasilan sebagai pengelola program studi S2. Kalau sekretariat itu kan membantu seluruh unit-unit sebetulnya, dan juga ketua program untuk melancarkan semua kegiatan ya. Tentu saja kami pertama kali akan program kerjanya itu melakukan tertib administrasi ya. Kemudian selalu mengingatkan kembali semua program kerja dari unit-unit yang sudah diajukan supaya diimplementasikan. Kadang-kadang ada beberapa unit yang sampai dengan akhir pengurusan itu belum ada kegiatan. Jadi itu nanti kami akan mengingatkan terus lah supaya semua program kerja yang sudah direncanakan dan dirancang dan dikirimkan juga ke kami bisa dijalankan. Baik, untuk Apsai semoga ke depan menjadi lebih baik lagi sebagai wadah teman-teman pengelola program studi S2 dan bisa melahirkan berbagai macam kegiatan tidak hanya di level nasional tapi juga di internasional untuk membantu seluruh pengelola program studi S2 akuntansi yang harapannya bisa terakreditasi unggul bahkan bisa terakreditasi internasional.
Kemudian tentu saja ke depan kami berharap juga Upside ini bisa memberikan tempat yang nyaman, memberikan kegiatan-kegiatan yang baik bagi seluruh pengelola program studi dan juga menginisiasi berbagai macam kerjasama baik untuk dalam negeri maupun dengan luar negeri. Itu saja. Saya Dr. Fazli Samyuza. Baik, alhamdulillah setelah masuk pada periode yang kedua pengurusan APSA ini ada acara pelantikan. Jadi saya pada posisi ini adalah wakil ketua untuk periode yang kedua. Karena pada periode yang pertama di tahun 2022 sampai 2024 kita tidak ada acara pelantikannya. Maka pada kali ini periode yang kedua ini untuk pengabdian 2024-2026 kita dilantik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Rasanya ya luar biasa ya, merasa bahwa kepercayaan dan yang dihadirkan oleh APSA ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena APSA ini posisinya sama dengan para kegiatan pendidikan, ada di Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka ketiga-tiga hal itu menjadi concern kita. Jadi hari ini kita mengembangkan diri dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kita mengembangkan kurikulum yang berbasis Outcome Based Education (OBE). Kemudian kita juga mengembangkan rencana pembelajaran untuk masing-masing prodi kita. Kemudian untuk penelitian kita sudah punya jurnal APSAI Literature Review yang sudah terbit selama 2-3 tahun terakhir ini, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan diakreditasi. Dan pada hari ini juga, pada momen ini juga nanti di hari Sabtu besok kita melakukan kegiatan internasional pengabdian kepada masyarakat. Baik, tentu APSA ini sebagai asosiasi program studi ya. Jadi di dalamnya adalah program studi magister akuntansi di seluruh Indonesia. Ini menjadi asosiasi kita untuk mengembangkan pendidikan di level master. Sampai dengan saat ini ada 79 anggotanya, dari total ada 100-an program studi di Indonesia. Kita berharap seluruh program studi S2 akuntansi di Indonesia bergabung di APSA ini. Dan kedepannya harapan besar asosiasi ini punya momen, punya bargaining, punya aspek strategis untuk mengembangkan kesetaraan program magister di seluruh Indonesia, dan tentu juga bekerja sama dengan internasional. Saya pikir demikian. Saya Hike Feliana. Harus bekerja bersama-sama sih supaya magister akuntansi di Indonesia bisa berkembang lebih baik gitu. Ya. Oh iya, kalau saya sih harapannya untuk APSA keseluruhan, karena kita sudah ada 72 anggota, seharusnya kita punya suara yang lebih kuat untuk melakukan punya bargaining power yang lebih kuat, misalnya dengan memberikan masukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, terutama ya seperti saya lihat rekan kita di asosiasi magister manajemen ya melakukan seperti itu. Nah, saya mungkin belum berkiprah ke sana gitu ya, jadi supaya tidak berkembang di internal saja, tetapi dengan kekuatan yang kita miliki itu kita bisa bernegosiasi, melakukan audiensi, bisa dengan pemerintah, bisa dengan dunia bisnis industri, sehingga kita bisa berkembang lebih gitu ya. Jadi itu sih harapan saya untuk kepengurusan APSA ke depannya. Bu Mainarmi Asnawi. Perasaannya campur ya Mbak. Satu sisi senang karena bisa bisa memberi sumbangsi untuk perkembangan APSAI. Tapi di satu sisi lagi ini kan amanah ya. Nah, jadi ini harus dijalankan ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
susun itu harus bisa tercapai ya sesuai dengan target yang ditetapkan. Itu mungkin kalau ditanya setelah pelantikan rasanya seperti apa. Kalau program kerja di bidang saya ini sebenarnya sudah jalan kurang lebih 3 tahun ya. Jadi sebenarnya untuk tahun ini ya, karena kita sebelum pelantikan sebenarnya dari Januari itu kita sudah melakukan beberapa program yang sifatnya memang rutin ya, seperti webinar bulanan ya. Series webinar bulanan itu setiap bulan itu kita adakan dengan host yang berbeda-beda dari setiap prodi magister akuntansi. Nah, nanti narasumbernya itu bisa berasal dari para ahli yang ada di anggota APSAI sendiri, dan bisa juga dari para profesional yang ada di bidang-bidang kajian tertentu ya. Misalnya kami bisa mengundang narasumber dari konsultan pajak, dari auditor gitu ya, yang memang berkaitan langsung dengan pengembangan bidang akuntansi. Nah, kemudian program jurnal ke depan ini kami akan akreditasi ya, akreditasi jurnal untuk menuju target kami singkat 3 ya. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, penerbitannya sendiri 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan April dan bulan Oktober ya. Nah, untuk artikel-artikelnya itu ada yang dari anggota APSAI, tapi ada juga yang mengirim atau memang masuk dalam OJS-nya APSAI. Kalau pesan sebenarnya tidak hanya untuk APSAI ya, tapi untuk diri saya pribadi juga. Kalau kita di accounting ini kan permasalahan yang paling krusial itu kan integritas ya. Nah, jadi saya berharap dari asosiasi APSAI ini ada komitmen bersama ya untuk pengembangan keilmuan akuntansi, terutama di S2 akuntansi ya, menghadapi berbagai perubahan ya, globalisasi yang terjadi, kemudian perubahan-perubahan aturan ya, dan juga yang lagi ada di depan mata kita ya, berkaitan dengan perubahan-perubahan kurikulum ya, yang harus segera diantisipasi, sehingga lulusan-lulusan dari S2 akuntansi yang di bawah naungan asosiasi akuntansi ini bisa lebih memiliki kompetensi yang lebih baik dalam proses penyerapan tenaga kerja, atau kalau yang sudah bekerja itu bisa merasakan manfaat keilmuan yang diperoleh selama masa kuliah untuk pengembangan diri maupun pengembangan organisasi di tempat dia bekerja. Saya Ibu Fatma. Karena kan kebetulan saya sebagai anggota aja, jadi saya berbahagia sekali akhirnya saya bertemu dengan organisasi yang memang kita sedang mengelola program pasca sarjana khususnya magister akuntansi. Nah, itu pengelolaan di situ rasanya kalau kita berjalan sendiri itu agak sulit, tapi kalau kita ada forum APSAI ini kita bisa tukar informasi, dan bahkan kita bisa dapat banyak informasi semestinya pengelolaan prodi kita tuh harus gimana. Saya banyak sekali dapat kemarin itu khususnya akreditasi internasional, kemudian dengan OB kemarin kurikulum, karena kalau S1 mungkin agak masih agak mudah ya, tapi begitu S2 nih OB ini mesti kita apakan, itu yang kita kalau berjalan sendiri agak susah kalau tidak ada organisasi profesi yang seprofesi mengelola pasca sarjana khususnya magister akuntansi. Kalau menurut saya ini sangat penting. Jadi untuk yang akan datang mungkin forum-forum nasional bertemu seperti ini tetap dilanjutkan. Nah, yang berikutnya ke internasional.
ke internasional sesuai dengan tuntutan dari Permen 53 2003 itu, internasionalisasi supaya kita mengejar akreditasi internasional. Absai ini menurut saya sangat bagus ya, karena berkumpulnya di sini akuntannya itu sudah akuntan yang menurut saya levelnya senior. Kemudian kita melihat misalnya Dewan Penasehatnya Prof. Zaki itu sejak saya kuliah dulu beliau udah punya buku-buku yang hebat-hebat. Jadi paslah kompeten lah ya, secara berbobot lah ya kalau saya bilang Absai ini. Kemudian tadi yang kedua untuk motivasi untuk ilmuwan akuntansi ke depannya. Ilmu akuntansi. Jadi gini, untuk khususnya mahasiswa yang mengambil di akuntansi, kalian jangan hanya melihat bahwa akuntansi itu sekedar ilmu seni mencatat. Jangan hanya melihat itu, bahwa cakupan lain dari ilmu akuntansi itu ternyata banyak sekali, ternyata luas sekali bidang yang kita bisa temui. Apalagi sekarang yang lagi tren kan sustainability reporting, nah itu penting banget, ternyata kaitannya dengan akuntansi erat banget. Gitu. Saya dengan Endah, Mbak. Kalau untuk kesan-pesannya, alhamdulillah ya, saya sebagai admin yang mengurusi hampir 80 instansi di Indonesia yang sudah tergabung di Absai itu, alhamdulillah sekali, banyak sekali yang bergabung, dan semoga aja tetap bertambah dan berkembang untuk kemajuan akuntansi di Indonesia. Saya Adi Putra. Ya, sebetulnya ini momentum bagus ya, karena sekarang ini memang diusahakan supaya seluruh proses pendidikan, terutama kami dari program studi S2 akuntansi, supaya nanti semua serba terkoordinir, terutama ini terkait dengan proses perkuliahan, karena ini kan nanti juga akan diseragamkan lah, artinya untuk terkait dengan kebijakan pemerintah kan, untuk revitalisasi kurikulum yang kita bisa ada kesamaan walaupun tetap mencirikan dari setiap prodi, tapi kami semua seragam dengan arahan dan koordinasi dari Absai ini. Ya sebetulnya semoga Absai ini akan terus berkembang ya, karena ini baru ya. Mudah-mudahan ini tetap akan bisa mengawal pelaksanaan proses belajar mengajar perkuliahan untuk seluruh program studi S2 akuntansi dimanapun, karena memang belum semua seluruh perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang bergabung, tapi yang baru berdiri akan tetap bisa bergabung, dan kami akan bekerja sama untuk memajukan program studi S2 akuntansi ya, dengan khususnya mendidik mahasiswa-mahasiswa yang mempercayakan kami sebagai pelaksana pendidikan S2 akuntansi, dan mudah-mudahan Absai terus bisa mensupport kami untuk bisa meningkatkan kualitas dari sisi, kalau kami di perguruan tinggi ada istilah tridharma perguruan tinggi, dari sisi pendidikan, proses perkuliahan, dari sisi publikasi penelitian, dan juga nah ini yang menarik nih, karena Absai juga melaksanakan PKM internasional, karena saat ini memang tuntutan dari lembaga-lembaga akreditasi bahwa kami perguruan tinggi atau bahkan prodi harus ada aspek internasionalisasi ya, untuk tridharma, untuk pengabdian pada masyarakat juga.